Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berdiri di atas batang pohon kurma ketika berkhutbah. Setelah dibuatkan mimbar, kami mendengar sesuatu pada batang pohon kurma tersebut, seperti suara teriakan unta yang sedang hamil. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun lalu meletakkan tangannya pada batang kurma tersebut. Setelah itu, batang kurma itu pun diam. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika hari Jumat, Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Lalu batang kurma yang biasa beliau berkhutbah di sana itu berteriak, hampir-hampir batang kurma itu terbelah. Dalam riwayat lain disebutkan, lalu batang kurma itu berteriak seperti teriakan anak kecil. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam turun, lalu memegangnya dan memeluknya. Setelah itu, mulailah batang pohon itu mengerang seperti erangan anak kecil yang sedang direndahkan tangisannya, sampai ia terdiam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, ia menangis karena zikir yang dulu biasa ia dengar. Hadis riwayat Bukhari. Kisah tangisan pohon kurma merupakan kisah yang benar-benar nyata. Ibnu Hajar As-Saqalani rahimahullah berkata bahwa ini merupakan tanda kalau benda seperti batang kurma yang tidak bergerak memiliki perasaan seperti hewan, bahkan lebih unggul dari beberapa hewan yang lebih cerdas. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, di mana sebagian ulama memaknakan secara tekstual. Langit yang tujuh, bumi dan semuanya yang ada di dalamnya bertasbih pada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Ibnu Abi Hatim telah menukilkan dari Manaqib Asy-Syafi'i, dari bapaknya, dari Amr bin Sawad, dari Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, Allah Ta'ala tidaklah pernah memberikan sesuatu kepada seorang nabi seperti yang ia berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abi Hatim berkata, Nabi Isa diberikan mukjizat bisa menghidupkan yang mati. Imam Syafi'i pun berkata, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat bisa mendengar suara rintihan batang kurma yang menangis, karena ia tidak mendengar lagi zikir yang dibacakan Nabi ketika Nabi beralih menggunakan mimbar. Mukjizat ini lebih luar biasa daripada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai kaum muslimin, batang kurma saja bisa merintih karena rindu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita seharusnya lebih berhak rindu kepada beliau. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.